Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna 'ilman, dan tambahkan ilmu kepada kami. Wahudan, dan berikan petunjukmu kepada kami. Wa taufiqan, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Hajah Nuriyah Loktabat, oh kebalik bacanya. Loktabat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh pendengar Radio Dakwah Syariah Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Terus kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat zahiratan au batinah, nikmat yang kasat mata secara zahir, maupun nikmat yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain tapi kita rasakan di dalam batin. Karena apabila kita perhatikan, nikmat itu Allah bagi menjadi dua. Nikmat yang tampak secara indera, dan itu tidak menjamin batinnya nikmat. Antum perhatiin ya,
Ada orang itu kalau di bahasa Jawa, ini kan alhamdulillah Banjarbaru ini banyak pendatang di sini ya. Apabila kita perhatikan dalam bahasa Jawa itu dibilang sawang, kaget saya. Antum kok nyaut semua? Sawang sinawang. Apa sawang sinawang itu? Antum ngelihat anak enak banget jadi ustadz ya. Saya ngelihat Haji Abidin enak jadi pengusaha ya. Jadi saling apa? Kita ngelihat orang lain nampaknya enak, orang lain ngelihat kita nampaknya enak, padahal sama-sama ndak enaknya. Nah, maka itulah kemudian ada nikmat yang kasat mata secara indera bisa dilihat, rumahnya, mobilnya, perusahaannya, rekening banknya, ya, secara kasat mata terlihat. Tapi ada nikmat yang kedua, nikmat yang Allah berikan langsung masuk ke dalam batin. Dan orang beriman yang dikejar bukan nikmat yang kasat mata, tapi nikmat yang masuk ke dalam batin. Contohnya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi apa? Tenang. Sementara banyak orang yang kendaraannya mewah, hatinya tidak tenang. Dalam keadaan nyesek hidupnya dia. Kenapa nyesek? Karena orang lain ngelihat dia, harusnya kamu tenang. Tapi justru ketenangan itu Allah berikan lewat ibadah. Ketenangan itu Allah berikan lewat bertaqarrub kepada Allah. Ketenangan itu Allah berikan lewat menundukkan hati, pikiran dan fisik kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu tidak perlulah terlalu mengejar nikmat-nikmat yang sifatnya kasat mata, malmusa. Malmusa itu nikmat yang bisa dipegang. Tapi kemudian justru nikmat itu menjadikan kita celaka dunia, celaka akhirat. Maka mendingan nikmat kasat matanya biasa saja, tapi nikmat batinnya luar biasa. Siapa di dunia ini manusia yang hidupnya paling bahagia? Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Makanannya mewah atau sederhana? Bahkan Nabi Muhammad itu pernah mengatakan apa? Ni'mal idam al-khal. Apa artinya? Lauk terenak itu cuka. Bukan karena cuka itu enak, bukan. Ketika Rasulullah makan roti dan kemudian tidak ada yang digunakan untuk melunakkan roti itu, yang ada cuma apa? Cuka. Maka mengatur mindset, nggak keberatan bahasanya ya. Maka mengatur pola pikir bagaimana cuka yang kecut ini bisa menjadi sesuatu yang paling enak. Dan untuk menyenangkan istrinya supaya istrinya tidak berkecil hati, dan dalam rangka mensyukuri nikmat apa yang Allah beri. Sampai ketika di depannya itu cuka, apa Rasul katakan? Ni'mal idam al-khal. Lauk terenak itu cuka. Dan saya jadi ingat waktu awal-awal kami mondok dulu tahun 90-an, tahun 96 di Kota Malang sana. Itu setiap makan pagi tidak pernah lain dan tidak bukan lauknya apa? Tempe goreng. Antum tahu setipis apa? Itu saking kreatifnya ibu dapur itu. Itu kalau motongin tempe setipis ini. Lebih pantas dibilang keripik tempe dibanding tempe goreng. Kemudian nasinya anget dan ada sambelnya. Kemudian kita punya mudir. Mudir itu kan apa? Kalau bahasa pondok tradisional itu kiai di pondok gitu kan. Beliau keliling masuk ruang makan. Beliau pukulin itu meja-meja makan kita. Tempe rasa sate, tempe rasa sate, tempe rasa sate, tempe rasa sate. Itu tempe tetap rasa tempe. Cuma kemudian beliau mensugesti kita kan, jadi mindsetnya diatur. Ini walaupun tempe, tapi kalau kalian fikirkan nikmat ini luar biasa, maka akan nampak nikmatnya seperti makan sate. Nah maka kita begitu hadirin.
Betapa banyak orang yang tidak punya duit, tapi tiap hari ketawa, ketiwi, bahagia, kesana makan, kesini makan, ketemu di rumahnya orang tenang. Dan betapa banyak yang sebaliknya. Iya benda. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, baik nikmat itu secara zahir maupun nikmat secara batin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penghulu manusia terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ma khuyyira baina ithnain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Nabi Muhammad itu paling penyayang kepada umatnya. Maka saya aneh kalau sekarang ada dai-dai itu yang nampaknya memberatkan umat. Padahal penghulunya para dai itu tidaklah diberikan dua pilihan kecuali milih yang paling mudah selama tidak mengandung dosa. Kalau kita sekarang enggak. Kalau buat diri sendiri yang mudah, kalau buat orang lain yang susah-susah. Padahal Nabi Muhammad itu dibalik, untuk dirinya keras, tapi untuk orang lain dimudahkan. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hajjatul wada', melakukan apa? Haji wada'. Itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam ikut haji. Maka amalan-amalan mereka itu yang macam-macam, yang namanya baru masuk Islam. Kemudian ketika mereka akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya melakukannya seperti ini?" Apa Rasul jawab? "If'al wala haraj." Lakukan dan kamu tidak berdosa. Datang orang lain lagi dengan amalan yang berbeda. "Ya Rasul, saya tidak bisa seperti itu. Bagaimana kalau seperti ini?" Apa kata Rasulullah? "If'al wala haraj." Lakukan dan tidak apa-apa. Datang lagi orang lain. "Ya Rasul, saya kalau percis seperti itu tidak mampu. Bagaimana kalau saya tawar dikit seperti ini?" Apa Rasul katakan? "If'al wala haraj." Lakukan dan kamu tidak berdosa. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Artinya apa? Tidak ada kesulitan dalam agama Islam ini. Maka kalau antum mulai merasa agama ini susah, hati-hati. Jangan-jangan salah beragama ini. Jangan-jangan apa? Salah. Karena agama itu Allah turunkan untuk mempermudah. Agama Allah itu datang dengan syariat supaya hidup itu tenang, nyaman, damai, sejahtera, bahagia. Kalau semakin beragama, nampaknya mukanya semakin begini. Aneh ini. Orang itu semakin beragama, mumbasit. Mumbasit itu apa? Lapang dada dia, tenang. Dapat rezeki walhamdulillah, tidak dapat rezeki sabar. Ada orang lain dapat, ada orang lain minta dikasih, alhamdulillah. Ada orang lain perlu bantuan, kita bantu. Ada orang yang nyakitin, dimaafin. Itu agama gitu loh. Nah, cuma sekarang ini nampaknya berbeda. Kalau tidak keras, nampaknya kayak tidak beragama gitu loh. Kalau tidak nuduh orang lain, seakan-akan tidak sempurna. Oh, jadi tidak tahu, walhasil akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar radio dakwah syariah Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Hajah Nuriyah Banjarbaru Kalimantan Selatan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan membahas, kalau kajian subuh itu yang singkat-singkat aja ya. Nanti insya Allah ya sekitar jam 8 lah selesai. Berapa? 9? 10? Tahu saya, tahu. Gak usah khawatir ya, gak usah khawatir.
Kita di paling pengertian lah ya. Jadi nanti lihat jamaah kalau sudah mulai begini, udah berhenti. Maka hati-hati dengan mata. Kalau anda lihat mata antum masih begini semua, ya terus gak mandek-mandek ini ya. Maka matanya disetting cepet ngantuk. Insya Allah pengajiannya cepat selesai. Hadirin sekalian, kita akan bahas di pagi hari ini singkat, padat, jelas, aplikatif. Karena itu yang kita butuhkan. Kita ini perlu pengajian yang apa? Aplikatif. Saya pulang dapat apa gitu loh. Saya pulang amal saya bertambah seperti apa. Saya pulang saya bisa cerita ke istri saya ceramahnya ustadz tadi apa gitu. Jadi kita tidak perlu ustadz yang kemudian sok ingin menunjukkan kehebatannya. Lah, masyarakat umat tidak perlu menunjukkan bahwa kamu itu hebat, tidak perlu. Dalilnya penuh, ucapan para ulama bejubel di situ. Tapi ketika jamaah pulang, ustadznya bagus, gini, top. Apa ceramahnya? Yo, saking topnya sampai saya bingung. Nah, kita tidak mau begitu. Kita mau pengajian ini menjadikan kita bertambah iman, bertambah takwa, bertambah amal. Iman, takwa, dan amal. Kita kepingin mendekati kematian ini, kualitas amal kita bertambah. Kita ingin mendekati kematian ini, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah semakin sempurna. Nah, itulah fungsi majelis taklim ini. Jadi majelis taklim itu bukan ngenak-ngenakin telinga, enak, retorikanya bagus. Majelis taklim ini bukan ngenak-ngenakin mata dengan lighting segala macam, kamera yang bagus muncul di televisi. Lah, kita duduk di majelis taklim ini, kita mau lebih dekat dengan Allah. Kita mau semakin kenal dengan Allah. Kita mau semakin termotivasi untuk meraih akhiratnya Allah. Nah, begitu. Nah, maka di pagi hari ini insya Allah betul-betul singkat ini, enggak serius singkat insya Allah sampai syuruk insya Allah ya. Syuruknya jam berapa? 7:04 jam 6 lewat 35 anda 30-35 lah, sekitar itu. Kita mau bahas apa? 1, 2, 3 sumber keselamatan. Jadi ada 3 sumber yang insya Allah akan memunculkan untuk kita keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di dunia selamat, di akhirat bahagia. Kita mau sampaikan tentang ini. Bagaimana kemudian kita mendapatkan selamat? Ya Rasul, kita ini kepingin selamat. Kita ibadah carinya apa? Cari selamat dunia, selamat akhirat. Kita bersedekah kepingin selamat dari api neraka, betul tidak? Bahwa dikatakan bahwa sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Kita kepingin ketika kita sholat tahajud itu Allah memandang kita dengan rahmatnya, akhirnya Allah merahmati kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Itu yang kita cari. Kita tidak pengen masukin orang lain ke neraka. Coba, apa manfaatnya kalau ada orang masuk neraka gara-gara antum? Seneng antum? Tidak. Justru kita ini kepingin bagaimana semua orang yang kita kenal itu nanti masuk surganya bareng-bareng kita ini. Tapi kan susah ya. Kita ini kalau ada orang menghina kita, tak tuntut kamu di hadapan Allah nanti. Apa manfaatnya kalau orang itu masuk neraka gara-gara antum? Itu apa manfaatnya? Tidak ada. Cuma kita ini ngatur hati itu susah. Kita ini kepingin setiap orang yang memusuhi kita itu masuk neraka yang paling dalam. Lah, kita kepingin memaafkan dia agar dia masuk surga dan kita pun masuk surga. Nah, maka dari hadis salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Uqbah ibnu Amir. Yang bernama siapa? Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dia bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najat?" Ya Rasul, sukses dan selamat itu apa? Jadi dia mau tanya, bagaimana saya sukses? Apa jalan keselamatan itu? Pertanyaannya singkat, padat, jelas. Sementara kita ini kadang-kadang tanya, itu muter-muter, tidak jelas.
supaya nampak intelek. Apa? Orang cerdas itu orang yang mampu menyederhanakan sesuatu yang ribet. Itu orang cerdas, bukan meribetkan sesuatu yang sederhana. Kita ini mau sok cerdas, sehingga kalau ngomong itu pakai bahasa-bahasa ilmiah. Puritan. Apa puritan? Membentuk generasi puritan lewat persyarikatan Muhammadiyah. Ditanya sama yang bikin judul, ya Syekh, puritan itu apa? Tidak tahu Ustaz. Loh, ente aja tidak tahu, saya suruh ceramah puritan. Dari mana? Maka bikin istilah itu yang mudah-mudah gitu loh, sehingga semua orang bisa faham. Nah, itu yang diamalkan para sahabat Nabi. Mereka itu ketika bertanya, pertanyaannya singkat, padat, jelas, dan mudah difahami. Karena mereka tahu, kami tanya bukan hanya untuk kami, tapi untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu pandai, untuk orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip memang bodoh, sehingga kalimat-kalimat itu difahami semua orang. Dan itulah kalau antum dengarkan di ceramah-ceramah kami, tidak pernah saya ceramah yang ruwet-ruwet, itu tidak pernah. Kita mau ceramah yang aplikatif, orang denger itu oh gitu loh. Nah, ini yang saya cari. Itu kita mau ceramah yang begitu aja, tidak usah yang terlalu membentuk generasi puritan di zaman akselerasi 4.0. Tidak ngerti ini yang sepuh-sepuh, yang tua-tua yang tidak paham gitu ya. Maka Uqbah bin Amir tanya sama Rasul, pertanyaannya singkat sekali. Ya Rasulullah, man najat? Ya Rasul, apa selamat dan sukses itu apa? Selesai. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki mukjizat. Salah satu yang namanya apa? Jawami'ul kalim. Apa namanya? Jawami' al-kalim. Jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Ucapannya singkat, bermakna padat. Sampai antum tahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menjelaskan satu hadis singkat itu keluar 1000 faedah. Hadisnya pendek, Imam Syafi'i bisa nulis berapa? 1000 faedah. Kita hadis panjang, satu tidak keluar. Saking bulet telek mikir ini. Apa hadis yang diberi penjelasan Imam Syafi'i sampai 1000 faedah? Hadisnya singkat. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi Anas bin Malik itu punya adik, panggilannya Abu Umair. Dia punya burung kecil, burungnya itu namanya Nughair. Itu burung kecil mati. Ketika Rasulullah lewat, ini anak kecil sedih, burungnya dia mati. Maka Rasul tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya anak kecil, ini burungmu kenapa? Cuma dari hadis singkat itu Imam Syafi'i mengeluarkan 1000 faedah. Coba, terus gitu sekarang kita sok-sokan mau ngeritik Imam Syafi'i begitu. Ente ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi Muhammad? Pret. Ngawur, ini pertanyaannya sudah keliru. Ente mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi Muhammad? Keliru. Lah apa ente kira Imam Syafi'i tidak ikut Nabi Muhammad? Wallah juhala ini, bungul banar. Tidak ada. Saya ikut Nabi Muhammad lewat Imam Syafi'i daripada lewat ente-ente yang tidak jelas, kan begitu. Tak kasih cerita. Ini keren banget. Di zaman maraknya mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik begini, luar biasa. Maka orang-orang di zaman itu senang mempelajari ucapan dan pendapatnya Imam Malik. Kemudian suatu hari ada satu perempuan yang mengajukan perkara kepada pengadilan. Perempuan ini datang ke pengadilan. Terus perempuan itu bilang begini, ya Qadhi, saya punya masalah dengan suami ini. Bagaimana nasib saya? Cerai atau tidak? Jatuh talak atau tidak? Hakimnya bilang apa? Turidina qaula Malik am qaula Allah wa rasuli am qaula Allah wa rasulah. Kamu mau ucapannya Imam Malik
Apa firman Allah dan sabda Nabi? Mau yang mana? Seakan-akan dia mau benturkan, seakan-akan kalau omongannya Imam Malik tidak sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi. Maka ditanya, turidina qaula Malik am qaulallahi wa rasulih? Kamu mau saya jawab dengan fatwanya Imam Malik atau langsung firman Allah dan sabda Rasulullah? Perempuannya cerdas. Maka penanya itu juga harus cerdas. Apa kata perempuannya? Uridu qaula Malik. Saya mau omongannya Imam Malik. Kenapa? Karena saya yakin Imam Malik lebih ngerti Quran dan Sunnah dibanding kamu. Oh ini gini itu Pak. Jadi kalau kamu langsung Quran Sunnah, belum tentu pemahamannya benar. Sementara saya yakin Imam Malik lebih ngerti Quran Sunnah dibanding kamu. Sehingga ketika kamu tawarkan mau omongannya Malik atau Quran Sunnah, saya bilang omongannya Imam Malik, karena saya yakin Imam Malik lebih Quran Sunnah dibanding kamu. Begini. Jadi kita ini sekarang dibentur-benturkan. Seakan-akan kalau ikut ulama madhab itu tidak sesuai Quran Sunnah gitu loh. Seakan-akan itu langsung disuruh masuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita siapa? Faham hadirin? Nah, maka Rasulullah memiliki yang namanya Jawami'ul Kalim. Memiliki apa? Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim itu kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Tapi tidak semua orang ngerti. Berikan kepada orang-orang yang betul-betul mengerti, maka akan dikeluarkan untuk antum dari singkatnya sabda Nabi itu faedah yang besar. Contohnya Imam Malik atau Imam Syafi'i. Nah, apa jawabannya Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, man najat? Selamat atau sukses itu apa? Rasul bilang apa? 3 perkara. Ada berapa? 3. Nomor 1, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan pendengar RDS Solo 101,4 FM dimanapun anda berada, yang pertama Rasul katakan selamat dan sukses itu amsik alaika lisanak. Antum tahu bahasa Arabnya amsik itu Indonesianya apa? Begini, ini memegang. Ini apa? Memegang. Amsik bagaimana? Bukan megang. Amsik itu begini, menggenggam dengan erat. Ini apa? Amsik. Kecil kemungkinan dia akan terlepas. Maka berpegang teguh dengan sunnah itu bukan memegang, tapi apa? Tamassuk bis sunnah. Tamassuk itu apa? Nah begini, ketika Rasul mengatakan tentang keselamatan, Rasul bukan ngomong ihfaz lisanak, jaga lisan, lah. Karena menjaga itu nampaknya masih kurang pas, kurang keren, kurang keras gitu loh. Untuk urusan lisan, Rasul bilang apa? Genggam erat lisanmu. Nah, ini ibu-ibu ini, Bu. Ada lambe-lambe itu. Ikut enggak, Bu? Yang ada di Instagram itu lambe apa itu? Lambe nyonyor atau apa itu? Kalau bahasa Banjarnya muntung. Oh ya. Isinya semuanya gosip. Ibu-ibu follow enggak? Bu, jujur, follow enggak? Kalau follow harus segera unfollow, ini hati-hati. Dituntut sama Allah di hari kiamat kalau meninggal belum sempat tobat. Masa kuota HP digunakan untuk nonton gosip, Bu? Bu, apalagi wifi gratis masjid. Masuk masjid cari wifi gratis, yang dibuka apa? Gosip artis terkini. Bu, itu malaikat kalau nyabut nyawa seketika itu, waduh, hancur dunia, hancur akhirat itu ya, Bu ya. Sudah tobat atau belum, Bu? Ibu-ibu, Bu, pian mendengarakan atau guring lah, Bu? Oh, protes demo. Tenang, enggak usah teriak-teriak. Ya Allah, takut saya di sini. Ya Allah. Nah, sudah. Maka Rasul mengatakan keselamatan yang pertama, amsik alaika lisanak. Pegang erat lisanmu, jangan dilepas.
Artinya apa? Jangan pernah berbicara kecuali yang baik. Sampai disebutkan dalam satu hadis, tapi kemudian hadis ini oleh Asy-Syaikh Al-Albani dikatakan dhaif. Tapi ulama-ulama hadis yang lain ada yang menghasankannya. Apa itu? Orang beriman itu dia berbicara sesuatu yang setelah berbicara dia tidak perlu minta maaf setelahnya. Astagfirullahaladzim. Oh iya, ini sensitif banget suara ini. Saya dua pengajian itu sensitif kalau ada jam digital begini, atau ada panitia megang kertas terus nulis. Sebelumnya biasanya apa? Ustadz, waktu tinggal 5 menit. Aduh, itu sensitif. Saya kalau ada panitia megang kertas itu di hati kayak oh ya, oh, jangan pegang gitu. Rasanya begitu. Sudah, lanjut aja. Saya lanjutkan ya. Dan yang ada kepentingan, misalkan harus segera masuk kerja, harus segera masuk kantor, dengan senang hati Anda bisa meninggalkan tempat ini dan tidak mengurangi hormat kepada kami. Santai aja ya. Jadi yang bisa ada waktu luang, duduk. Yang kemudian merasa ada keperluan yang harus segera pergi, tidak apa-apa. Insya Allah tidak mengurangi keutamaan majelisnya ya. Dan Anda bisa mendengarkan lewat live tayangan Madani TV. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis tadi, orang beriman itu ketika berbicara dia tidak perlu minta maaf setelahnya. Kenapa? Karena dia yakin omongannya benar dan baik. Baik dan benar. Sementara orang munafik itu lisan, di belakangnya akal. Jadi ngomong dulu baru aduh, kenapa saya ngomong gitu tadi? Itu orang munafik. Kalau orang beriman, ini lisan diletakkan di belakang akal. Sebelum dia ngomong, diapain? Dipikir. Bahkan antum tahu enggak dalam kisah para salaf? Para salaf itu ada kisah yang sangat menarik. Ada satu orang di kalangan salaf itu mulai bangun tidur, krek, sampai nanti malam mau merem lagi, krek. Itu omongannya dia bisa dihitung dengan jari. Subhanallah. Kita bisa? Jangan bangun tidur sampai tidur. Dari rumah ke masjid itu tidak kehitung. Astagfirullah. Iya kalau baik semua. Kalau lebih banyak buruknya dibanding baiknya bagaimana? Nah, itu orang beriman. Sehingga dia meletakkan lisannya di balik akalnya. Karena ini keselamatanmu. Karena ini kesuksesanmu. Maka ada iklan di televisi dulu, mulutmu. Betul itu, mulutmu harimaumu. Dengan satu omongan bisa menyulut peperangan, dan dengan satu omongan bisa menyulut perdamaian. Betul itu. Sampai Al-Imam At-Tirmidzi itu mengatakan begini, nadimtu 'alal kalami miraran wala andamu 'alas samti abadan. Nadimtu 'alal kalami miraran. Saya ini sering nyesal karena ngomong, sering menyesal karena apa? Ngomong. Dan sekalipun saya tidak pernah menyesal ketika diam. Jadi Anda lebih penting nyesel atau tenang? Tenang. Maka lebih bagus apa? Diam. Maka ketika Anda rapat, Anda tidak dikasih kesempatan berbicara, bersyukur Anda. Karena yang ngomong itu kemungkinannya dua. Boleh jadi omongannya benar, dan tidak menutup kemungkinan omongannya mengandung kesalahan. Kalau pas benar, walhamdulillah. Kalau salah, lebih parahnya lagi, pendapatnya salah, dipakai pula. Siapa yang tanggung jawab? Yang punya usulan. Nah, maka dengan itu Mu'adz ibnu Jabal itu pernah tanya sama Rasulullah dengan pertanyaan yang besar sekali. Ya Rasulullah, tunjukkan sama saya amalan yang mendekatkan saya ke surga, dan amalan itu menjadikan saya jauh dari api neraka. Sama Rasul disebut sholat, zakat, puasa, haji, jangan syirik kepada Allah. Kamu tanya yang besar, kata Rasul, dan Allah akan mudahkan untuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian Rasul melanjutkan, mau tidak tak kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Rasul bilang puasa itu tameng. Tameng itu apa? Dua. Menyelamatkan dirimu dari api neraka dan menyelamatkan dirimu dari kemaksiatan. Antum tahu nafsu ini, nafsu itu Allah hukum dalam api neraka, tidak dikasih apa sama Allah, dihukum dengan apa? Dipanasin pakai api.
nafsu tidak bergeming, tenang dia, aman. Allah semprot dia dengan suhu yang sangat dingin sampai membeku, tenang dia, tidak merasa kapok. Terus Allah kasih hukuman untuk nafsu dengan tidak diberi makan, tidak sampai sehari tunduk itu nafsu. Maka itulah kenapa Rasul bilang puasa itu menundukkan hawa nafsu. Anak-anak muda yang sudah kepingin nikah tapi tidak punya kemampuan secara finansial, Rasul suruh mereka ngapain? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu junnah, tameng, yang menyelamatkan dirimu dari api neraka dan menyelamatkan dirimu dari hawa nafsu. Sedekah memadamkan keburukan sebagaimana air memadamkan api. Sholatnya seorang laki-laki di waktu malam. Kemudian Rasul bilang, mau tidak saya tunjukkan kepada kamu puncaknya Islam, pondasi terbesarnya Islam? Iya. Apa itu puncaknya, apa? Intinya Islam itu adalah, inti perkara itu Islam, tiangnya adalah sholat. Kemudian pondasi penguatnya adalah jihad. Jadi maaf loh ya, kita ini juga tidak boleh terlalu sensitif dengan kata jihad itu, jangan. Jihad ini bahasa Islam, bahasa Islam, dan Islam itu tidak mungkin ditakuti kalau tidak ada jihad. Serius ini, umat Islam mau ngaji-ngaji tok begini, sekali kirim bom habis ini. Tidak bisa kita ini terkemakan propaganda. Oh, jangan ngomong jihad. Tidak bisa loh. Jihad ini dikatakan sama Rasul apa? Puncak pencapaiannya agama Islam. Dan kita seorang pun tidak boleh tidak punya cita-cita jihad, tidak boleh. Harus punya. Mati di medan jihad, cita-cita tertinggi. Jangan kerdil. Cita-citamu apa? Mati dikelilingi istri, dikelilingi anak, di atas kasur, di rumah, keadaan nyaman. Pret. Cita-cita rendahan ini, dzalil, rendah. Dani, kita itu mau cita-cita yang tinggi. Bagaimana? Mati di medan perang, mata lepas, hidung hilang, tangan hilang satu. Begitu, itu matinya orang berjuang di jalan Allah. Tapi ingat, jihad yuk ada yang jihad-jihatan, bukan jihad beneran, tidak ada apa-apa ngebom, tidak ada apa-apa membunuh orang. Nah, ini ngawur. Kalau betul-betul jihad, ayo bismillah gitu loh. Nah, kemudian Rasulullah bilang begini, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Ini intinya, dengerin. Ini apa? Intinya, setelah Rasul cerita tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, sedekah, sholat malam, puasa, gitu kan? Rasul bilang apa sama Mu'adz? Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mu'adz, mau ndak tak kasih tahu kunci yang apabila kalian pegang kunci itu, semua kebaikan kalian pegang. Kuncinya cuma satu. Kalau yang satu ini kita bisa, semuanya kita ambil. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sedekahnya, mau jihadnya, mau semuanya kita pegang. Apa kuncinya? Rasul mengatakan, kuffa alaika hadha. Rasul bilang apa? Kuffa alaika hadha. Apa artinya? Kuff itu tahanlah, tahanlah olehmu. Apa ini? Tahan betul, ditahan, jangan dilepas sesukanya sendiri. Ada orang ngapain dikomentarin, ibu-ibu ya, bu, ada perempuan jilbab sama gamisnya nggak matching dikomentarin. Ibu-ibu, bu, guring kah? Hah? Guring aja gak ada apa-apa? Bulik gak ada apa-apa? Sudah ya, lanjut. Nah, maka Rasul katakan kuffa alaika hadha, tahanlah lisanmu. Artinya apa? Setiap hari, dalam hadis yang lain, itu seluruh tubuh kita itu mencela lisan. Tahu enggak hadisnya? Semua tubuh kita ini, telinga, mata, pikiran, hidung, tangan, kaki, jantung, ginjal, paru-paru, limpa, semuanya itu setiap hari dia mencela lisan. Dibilang apa? Waihak, celaka kamu. Idza istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Wa idza i'wajajta i'wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, kami ikut bengkok.
Apa itu? Kalau lurus kita lurus, kalau bengkok kita bengkok. Apa? Lisan. Nah maka sampai saking pentingnya lisan, sampai Allah bilang itu, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah kemudian terucapkan oleh kalian satu lafaz, bukan satu kalimat, satu apa? Lafaz. Illa ladaihi, kecuali dari satu lafaz yang kalian ucapkan, raqib, Allah kirimkan malaikat yang mengawasi, atid, Allah kirimkan malaikat yang mencatat. Sampai Rasul bilang, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau lebih bagus diam. Itu dipegang, Pak. Bukan cuma di ngerti, dipegang. Kalau dirasa tidak baik, tapi ya memang susah ya. Nah itu yang pertama. Sumber keselamatan yang pertama, amsik alaika lisanak. Jagalah apa? Lisanmu. Pegang erat lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Apa wal yasa'ka baituk itu? Jadikan rumahmu terasa wasi'. Wasi' itu apa? Luas. Ini masjid Masya Allah. Dan saya keliling di Kalimantan Selatan ini, masjid-masjid Muhammadiyah, tidak ada yang kecil. Subhanallah walhamdulillah. Dan jamaahnya Masya Allah, antusias seperti antum semua. Dan semuanya usia 17 ke bawah semua. Bagus ini pencapaian luar biasa ini. Iya, bagus. Ya tidak apa-apa lah, umur katakan 60 semangat 17 gitu loh ya. Apa umur 60 semangat 17. Nah sudah. Yang kedua, jadikan rumahmu terasa apa? Terasa luas. Maksudnya apa? Yang betah di rumah. Ini saya di Kalimantan Selatan beberapa hari, tiap malam sama beliau berdua itu, sama Pak Haji Abidin juga, mau cari warung kopi. Kita mau ngopi karena terlanjur kebiasaan. Justru kalau nggak ngopi nggak bisa tidur. Jadi malam itu panik kita, bingung cari kopi. Mana kopi ini? Dan ketika kami di Jawa, itu warung kopi di pinggir jalan tidak ada berhentinya. Sampai setengah 2, sampai jam 3. Kita ke Kalimantan Selatan, susah cari warung kopi. Dan itu antum syukuri. Serius ini. Itu antum syukuri. Karena apa? Kalau warung kopi menjamur, kafe-kafe menjamur, dan itu bukanya ba'dal isya, maka menjadikan orang apa? Tidak betah di rumah. Dia pengen duduk sama temennya di warung kopi, nyeruput kopi. Dia pengen jalan-jalan dengerin musik di warung kopi. Dia pengen sekedar santai-santai sama temen di warung kopi. Dan itu kami dapati di daerah Medan, Aceh. Wih, itu seru banget. Tidak ada orang tidur malam. Warung kopi. Dan itu kopinya betul-betul kopi gitu loh. Bukan karena kopi itu digiling, bukan digunting. Paham maksudnya ya? Jadi kita ini kadang-kadang keliru. Ngopi yuk gunting. Bukan kopi ada. Kopi itu digiling. Keluar, tuang air panas, itu kopi, bukan. Maaf, kita beda selera ya. Nah, sudah. Apa yang terjadi hadirin? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, jadikan rumahmu terasa luas, yang betah di rumah. Kenapa? Rumah itu sumber keselamatan. Karena di luar rumah ini fitnah. Betul fitnah. Kita keluar rumah, bisa maksa semua perempuan pakai jilbab? Bisa? Tidak bisa. Bisa maksa semua orang kemudian tidak ganggu kita? Tidak bisa. Keluar rumah itu kita sedang menawarkan diri kita untuk dicatat oleh malaikat pencatat dosa. Serius ini. Satu langkah keluar rumah, tetangga sebelah nyabu tidak pakai jilbab, dosa sudah. Lagi lewat di pinggir jalan, ada perempuan lagi tidak pakai nutup aurat dengan sempurna, dosa lagi. Jazakumullah khair. Susah, memang susah. Nah, maka keselamatan kita itu di dalam rumah kita. Benteng kita itu apa? Rumah kita. Bahkan ibu-ibu, perempuan, hijab terbaiknya perempuan itu bukan cuma jilbabnya, tapi tembok rumahnya. Itu hijab terbaiknya perempuan. Sampai Allah katakan untuk perempuan apa? Waqarna fi buyutikun. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Sampai Rasul katakan apa? Ketika kalian dengar Dajjal sudah keluar, apa Rasul perintahkan? Ikat perempuan di rumah kalian. Perempuan itu bisa istri, bisa anak. Suruh ngikat.
Suruh ngikat. Kenapa? Karena paling banyaknya pengikut Dajjal siapa? Perempuan. Di zaman terbunuhnya Utsman ibnu Affan, ibu-ibu tahu ya? Hadirin tahu, Utsman ibnu Affan itu kan dibunuh kan? Dan itu sebelum Utsman dibunuh radhiyallahu taala anhu, itu terjadi fitnah besar. Waktunya panjang, berbulan-bulan. Ada yang pro sama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada yang kontra, ada yang bilang bunuh aja. Ada yang bilang jangan dibunuh, jatuhin aja. Ada yang bilang oh biarin, Utsman keren. Rame. Antum tahu para ulama apa yang dilakukan oleh mereka? Di zaman tabi'in itu, ulama-ulama di zaman itu masuk ke pasar. Kemana? Ke pasar. Apa yang mereka lakukan? Mereka beli rantai dari besi, rantai itu dari besi dan gembok. Kemudian mereka beli makanan untuk waktu yang cukup. Mereka pulang ke rumah, bahan makanannya dikasihkan kepada istri, dan dia ngomong sama istrinya, qayyiduni, ikat kaki saya dengan rantai besi ini dan gembok, buang kuncinya. Istrinya tanya, Walish, kenapa? Walimah, kenapa? Dibilang apa? Junin, saya gila. Saya takut kalau saya keluar mencelakai orang lain. Ini gila yang waras ya ini. Saya apa? Gila. Gembok kaki saya. Akhirnya digembok di tiang yang biasa dia nyimpen kuda. Sudah, sholat di situ, dia diambilkan air oleh istrinya, sholat, ngaji, zikir, doa, segala macam. Sampai dengar istrinya cerita, wahai suamiku, qutila Utsmanu zulman. Utsman ibnu Affan beritanya terbunuh. Apa kata suaminya? Tolong panggilin pandai besi. Lu kenapa suamiku? Suruh ngelepas rantai saya. Datang pandai besi, dilepas rantainya. Kemudian laki-laki dari kalangan tabi'in yang soleh dan alim itu berdiri. Ketika dia berdiri mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi najjani min fitnati qatli Utsman. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari fitnah terbunuhnya Utsman. Terus istrinya tanya, suami, kamu kan alim, ilmu kamu dibutuhkan untuk mencerahkan umat yang sedang terfitnah. Apa kata dia? Saya tidak ngerti. Kalau saya nanti keluar, saya ikut kelompok yang pro dengan Utsman atau yang kontra dengan Utsman, karena fitnah itu menyambar luar biasa. Keselamatannya di mana? Di rumah. Maka jadikan rumah kita terasa nyaman. Tidak penting, tidak usah keluar, tidak usah, di rumah ngaji, zikir, kalau perlu bercanda aja sama istri, selesai udah. Serius ini. Jadi istri itu terkadang walaupun sedikit cerewet tapi menyelamatkan. Daripada kita keluar tidak jelas di luar. Nah, terus bagaimana Ustaz? Rumah saya jelek, tidak ada AC, tidak ada sofa. Dengerin, rumah itu nyaman bukan karena fasilitasnya. Rumah itu nyaman karena siapa yang tinggal di dalamnya. Bener ini, dengerin ya. Rumah itu nyaman bukan karena apa? Fasilitasnya, AC, shower, meja makan, microwave, segala. Tapi karena siapa yang tinggal di situ. Rumahnya Nabi Muhammad besar atau kecil? Kecil. Ada perabot mewah? Tidak ada. Tapi istrinya paling betah di rumah. Kenapa? Karena yang ada di rumah itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana bikin rumah kita walaupun tidak mewah tapi nyaman? Jadikan rumahmu tempat untuk ibadah. Sholat sunnah di rumah, ibu-ibu sholat fardunya di rumah, baca Al-Quran. Jadikan rumah majelis ta'lim, majelis zikir. Jadikan penghuni rumah itu orang-orang yang taat kepada Allah. Malaikat masuk, malaikat masuk, setannya keluar. Karena setan itu tidak betah di rumah yang digunakan untuk ibadah. Tapi kalau di rumah kita ada kemaksiatan, setannya masuk, malaikatnya keluar, di rumah terasa apa? Tidak nyaman. Maka ketika masuk rumah, doa. Apa fungsinya doa? Setan yang nempel di tubuh kita tidak bisa ikut masuk ke dalam rumah. Apa doa masuk rumah?
mulai. Kita ini ngaji tinggi-tinggi, dosa masuk rumah masih. Apa doa masuk rumah? Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah aku masuk, dengan menyebut nama Allah aku keluar, dan kepada Allah Tuhanku aku bertawakal. Itu setan yang mau ikut masuk, itu mental, boom, tidak bisa masuk dia. Akhirnya setannya bilang apa sama teman? Pak, malam ini tidak ada tempat tinggal buat kita, kita tidur di luar. Nah, kalau anda masuk rumah setan tidak ikut, itu istri walaupun jelek nampak bidadari. Tapi kalau masuk rumah setannya ikut, istri secantik apapun, kok kayak pembantu begini. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sudah. Maka yang kedua, kalau ingin selamat, apa yang dilakukan? Jadikan rumahmu terasa lapang. Jangan banyak keluar rumah, karena keselamatan kita di rumah kita. Terakhir, penutup. Apa sumber keselamatan yang ketiga? Wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu. Tangisi apa? Dosamu. Pegang erat lisanmu, rasakan rumahmu luas, yang betah di rumah, dan tangisi dosamu. Ingat, Rasulullah mengatakan bukan tangisi dosa orang lain, la, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin kita membebani orang lain dengan dosa kita, atau kita terbebani dengan dosa orang lain. Tidak ada. Dosa kita tanggung jawab siapa? Kita sendiri. Maka itu Rasul katakan, tangisi dosamu. Rasul mengatakan 7 kelompok manusia yang akan Allah beri naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Laki-laki zikir kepada Allah sendirian, ingat dosa sampai air matanya menetes, dijamin selamat sama Allah. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, mata yang berjaga di jalan Allah, dan mata yang kedua, mata yang pernah menangis karena Allah. Ya Allah. Maka antum ini kalau tidak bisa nangis, nangis. Tangisi ketidakmampuanmu menangis. Iya, tangisi ketidakmampuan anda menangis di hadapan Allah, karena itu musibah. Selama ketika anda bisa nangis, ya Allah dosaku besar ya Allah, ya Allah aku kalau tidak engkau jaga hancur aku ya Allah, ya Allah aku perlu pertolonganmu ya Allah, merasa lemah di hadapan Allah, sampai nangis 1 tetes keluar, selamat antum. Kenapa? Karena dosa itu akan mencelakai kalau kita tidak tobat, tidak istighfar. Terus bagaimana caranya biar dosa tidak mendatangkan celaka? Tangisi, istighfar, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin yang dapat kami sampaikan. 3 sumber keselamatan dari hadis Uqbah ibnu Amir, yang ketika dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul apa keselamatan dan kesuksesan itu? Rasul katakan 3. Pegang erat lisanmu, betahlah berada di rumahmu, dan tangisi dosamu. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah kepada pemirsa Madani TV dan kepada pendengar RDS Solo 101,4 FM. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.